Nah, saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengabdian melalui politik begitu. Prestasi di militernya kan yang kayak udah on the track banget gitu. Tapi di tengah jalan ketika lagi bagus-bagusnya tuh Mas, lagi bagus-bagusnya berhenti dan orang kaget loh. Iya, tidak selalu mudah. Apalagi untuk menjadi pemimpin, tidak mudah. Mau nyoba tahun 22 nggak? Halo Sobat Spiton, aku sekarang ada di salah satu kawasan di Jakarta Selatan dan aku sebenarnya mau ke kantor tapi nebeng ya judulnya. Jadi aku sama Mas Ayah itu nebeng mau ke kantor TV One. Mau diskusi. Mas Ahaye mau diskusi sama redaksi. Oke. Assalamualaikum Mas. Salam, apa kabar Teddy? Pakai masker, aku pakai dulu ya. Oke. Gimana Mas? Kita sama menyewa aja. Aku nebeng Mas. Ke Pulau Badung. Ayo, kita nonton mau ada media privat di TV One, diskusi sama teman-teman. Dan juga ada sedikit review lah ke sana. Oke, nah aku nebeng di mobilnya Mas Ayah. Boleh. Tapi Belum kita ya. Tapi itu mobil kita kan sekarang lagi zaman-zaman Covid nih Mas. Iya, Jadi nggak apa-apa tuh. Itu kan dari selatan apa enggak? Cukup Gede berjarak, banget. Cukup berjarak. Oke. Bisa diskusi juga emang. Oke. Biasanya gunakan mobil ini untuk perjalanan agak jauh dari masjid kecil menuju di jalan. Oke. Silakan. Ya. Oke. Wow. Mau pakai masker atau aku pakai ini apa gimana nih buat kita ngobrol di Kita sini? lepas dikit juga nggak apa-apa. Nggak Udah apa-apa ya? rapid test tadi kan? Ya udah. Jadi tadi tuh sebelum mulai aku rapid test dulu kan. Iya, biar Emang yakin. berlaku buat semua. Ya, kita coba untuk tetap disiplin untuk menjaga protokol COVID dan menurut saya baguslah kalau kita juga cukup reguler melakukan rapid test. Karena saya juga ini kan cukup sering bertemu dengan para sahabat dan juga Semua sahabat juga dites. Nggak setiap kali, tapi juga karena datang dari berbagai daerah, maka perlulah sekali-kali kita lakukan rapid test. Artinya nih di zaman Covid, Mas Ahaye ini rapid udah entah berapa ratus kali gitu ya. Iya. Ya, kita pokoknya jaga diri masing-masing. Oke. Dan juga menjaga lingkungan. Karena bagi saya saat ini kan tantangan terbesar buat masyarakat kita itu bagaimana bisa disiplin, mematuhi anjuran pemerintah. Iya, ikutin anjuran pemerintah. Iya. Paling enggak kita berawal dari diri sendiri, lingkungan kerja kita, keluarga kita. Ya mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari upaya menangani COVID lah bersama-sama ini. Iya. Tapi emang aku menyebutnya emang gila banget ya COVID ini, bener nggak Mas? Jadi kayak luar biasa. Mengubah kehidupan kita banget gitu. Sangat mengubah. Ya, dan kita nggak pernah memprediksi ini sebelumnya. Betul. Dan ini kan ya sebuah disrupsi yang luar biasa ya sedunia, termasuk Indonesia. Jadi makanya kalau saya melihat mungkin sudah banyak juga yang jenuh membicarakan COVID, kayaknya udah berbulan-bulan kan, udah kayaknya perasaannya selalu terhantui. Tapi mau nggak mau, gitu suka nggak suka, kita harus tetap waspada karena realitasnya hari ini juga masih banyak yang terjangkit. Iya. Dan trennya juga terus meningkat. Betul. Jadi kita nggak bisa sembarangan lah. Jadi udah agak terganggu tuh berarti. Iya. Banyak hal yang kita harus sekarang menyesuaikan diri, beradaptasi. New normal itu kan harus disikapi dengan baik ya. Bukan back to normal. Kadang-kadang kita suka salah mengartikan itu. Tapi saya melihat memang masyarakat kita juga selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit, gitu ya. Di satu sisi kita ingin kembali bekerja seperti dulu, berkehidupan seperti dulu, tapi tadi ancamannya belum selesai, vaksin belum ditemukan. Betul. Ya, jadi harus benar-benar jaga diri deh baik-baik. Nah, itu ada treatment khusus nggak untuk misalnya Mas Ahaye, keluarga, bahwa harus minum ini supaya tetap sehat, supaya imun tetap bagus gitu? Ya, kalau saya cuman
mencoba menyeimbangkan diri, ya. Pekerjaan, ya tidak semua bisa dilakukan dari rumah tentunya, tetapi kita juga mencoba untuk memproteksi diri dengan menjaga imunitas, berolahraga. Itu harus kita lakukan tuh. Mas, Walaupun sekarang olahraganya apa? dulu saya sukanya lari kan, kemudian nge-gym, tapi sekarang ya agak susah. Biasanya kita ke fitness center tertentu. Sekarang pada tutup. Sekarang tutup dan kita masih ngeri juga. Akhirnya saya lebih memilih olahraga di dalam rumah aja. Apa aja tuh? Ya, treadmill, lari di dalam rumah, kemudian juga angkat-angkat beban, sesekali berenang. Tapi juga akhir-akhir ini saya sama istri itu bersepeda juga. Nah, itu sepeda cari lagi. kompleks yang terbuka, dekat dengan alam, tapi juga tidak terlalu rame. Jadi mudah-mudahan menjaga stamina juga. Tapi harus sepeda tetap fit. emang lagi gila banget loh, Mas. Oh iya, karena wow banget. sekarang orang kan nyari pilihan untuk bisa stay healthy dan juga stay fun kan. Nah, salah satu opsi yang paling bagus memang bersepeda. Dan akhirnya demand permintaan untuk sepeda ini juga meningkat tajam. Gila Harganya banget. pun, waduh. 3 kali 4 kali lipat ada kali. Iya, mahal banget sekarang. Mahal banget. Iya, ada situasi seperti itu juga. Iya. Dan kalau misalnya ke Sudirman Tamrin, itu hari Minggu, Sabtu pagi tuh, wow, penuh banget. Iya, kalau saya memilih di kompleks-kompleks yang sekali lagi nggak terlalu ramai, tapi juga masih bisa berkeringat lah. Nah, itu lumayan lah menjaga stamina. Aira ikut nggak? Aira sesekali ikut, iya sesekali ikut. Terus juga di Cikeas ini kan kita sekarang sering bikin acara tanding volley ya. Itu juga kita bisa ikut-ikutan olahraga di sana. Dan menurut saya penting tuh menjaga keseimbangan antara menjaga kebugaran fisik, tapi juga ini kita mindset kita, hati kita juga harus happy. Kalau enggak, itu juga akan menurunkan bahagia, senang, iya, harus bahagia. Jangan banyak pikiran. Jangan terlalu dipikirin yang terlalu buruk lah. Tetap optimis bahwa kita insya Allah bisa menghadapi krisis ini bersama, ditemukan vaksin, dan kita bisa lebih baik lagi lah ke depan. Tapi sekarang saatnya kita ya bersama-sama nih sebagai bangsa, solidaritas untuk melawan COVID ini. Mas, aku kan lihat tuh beberapa kali ada TikTokan Mas Agus sama Aira gitu. Iya. Itu emang Airanya mau atau Mas Agusnya yang nimbrung-nimbrung? Airanya sebetulnya yang suka TikTok, tapi dia paling sebel tuh kalau papi maminya ikut-ikutan gitu. Dia biasanya sendiri aja, dia kan mengekspresikan dirinya melalui TikTok. Saya bilang oke aja lah, fun gitu kan. Apalagi kasihan sekarang anak-anak emang. Betul. Ini kan dengan tidaknya harus melakukan online sekolah di rumah, jarak jauh, dia kan nggak bisa ketemu langsung dengan teman-temannya. Jadi ini juga menjadi problem ya buat masyarakat kita. Sekolah dari rumah itu juga banyak konsekuensinya, termasuk interaksi dengan secara sosial. Nah, kita berharap anak-anak ke depan ini kan juga tetap cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki sense of empathy dan juga social skills yang juga bagus. Nah, ini juga harus kita imbangi. PR orang tua ya? PR buat orang tua. Karena di rumah terus kan dia. Iya. Nah, orang tua harus lebih bertanggung jawab sekarang. Karena kalau tidak, ya bisa jadi kualitas pendidikan anak-anak kita juga terus menurun. Kemudian bisa jadi tidak punya teman yang baik ya, karena jarang bertemu dengan teman-teman ya. Zoom itu ya walaupun mereka masih bisa teleponan ya, by phone bisa, Zoom bisa, ya WhatsApp call juga bisa, tapi itu tuh nggak bisa menggantikan ketemu langsung. Nggak bisa. Beda. Dan itu melelahkan loh. Kita kan juga ya, jangankan anak-anak lah ya, yang harus berjam-jam di depan layar laptop atau komputer. Kita saja nih yang udah kerja gitu, udah dewasa, melakukan virtual meeting berjam-jam itu juga melelahkan. Beda sekali juga kalau misalnya ketemu dengan tim kita, dengan orang secara langsung, berkomunikasi, itu jauh lebih menyenangkan pastinya dan lebih tersampaikan message kita. Nah, ini yang juga menjadi tantangan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kalau Zoom kan orang bisa matiin videonya, bisa matiin audionya, kita nggak tahu dia kemana gitu. Karena memang susah untuk konsentrasi di depan layar kecil berjam-jam gitu. Itu kalau aku lihat nih, balik lagi ke Aira nih, aku lihat Aira itu mukanya mix ya.
Mix. antara, bener nggak? Iya, iya. Antara Mas Ahaye dan juga Mbak Anissa, bener nggak? Iya, iya. Itu Dulu iya cakep kalau anak tuh. kan awalnya bisa lebih ke bapaknya atau ke anaknya, tapi sekarang ya udah mix banget lah. Gitu. Ada yang Cantik bilang, loh, Mas. makasih. Ya, kalau kata bahasa Sunda ini aku kan orang Bandung nih, Iya. pigelisen. Nuhun. Itu jadi Masya Allah ya. Ya Teh ini Apa? saya juga melihat ya dalam situasi seperti ini memang harus ada perhatian lebih untuk anak-anak kita. Ya. Karena kalau enggak dia juga merasa lonely, isolated dalam ruang kecilnya, dan tadi kemampuan dia untuk berinteraksi bisa sangat terganggu. Iya, gitu. iya. Saya membaca kan dari berbagai situasi di berbagai negara di dunia juga sama sebetulnya mereka mengalami hal serupa karena penutupan sekolah. Ada jutaan generasi penerus kita yang harus terdampak. Bahkan orang mengatakan ini bakal menjadi disaster lah kalau tidak bisa ditemukan cara yang kreatif untuk tetap membuat mereka happy, enjoy dengan pelajarannya dan tidak kehilangan interaksi sosialnya. Tapi so far Mbak Anissa masih nempel Iya, dampingin mau nggak mau terus gitu, ya. mau nggak mau gitu. Iya. Mas Agus itu sama Mbak Anissa kan udah lama tuh, ya kan? Itu ketemuannya di Bandung apa di mana, Mas? Iya, panjang ya ceritanya. Iya di Soalnya Bandung. di Bandung. Dia kan dulu Anissa itu kuliah di Bandung, ya, di Universitas Pajajaran. Oh iya. Dulu dia ngambil ekonomi studi pembangunan. Kemudian juga sekaligus sebagai penyiar radio lah. Radio Os Radio ya. Os dulu. Aku Radio Ardan. Oh iya. Itu saingan. Saingan ya. Oke. Itu saingan banget parah. Ya dulu saya ada pendidikan militer lah setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, kemudian ada pendidikan sekolah infanteri di Bandung. Nah, terus ya dikenalin sama sahabat. Beneran Terus ya udah. dikenalin atau emang ngincer? Ya dikenalin awalnya nggak kenal juga gitu. Kirain ini cakep nih, kenalin gue gitu. Dikenalin tapi ya udah terus kawan biasa, berteman biasa, baru belakangan lah lebih dekat ya udah. Nah, tapi dikenalinya itu emang lagi momen apa, ada orang ulang tahun atau apa atau Oh, ini jadi dulu bentar, Mbak Anissa Iya. waktu itu udah jadi model. sudah. Nah, berarti ngincer dari foto-foto. Iya, baru tahu juga gitu. Oh, dia ternyata model juga. Oh, oke. Cakep juga nih saya bilang gitu kan. Iya. Tapi ya saya pengen lebih dekat, nyambung nggak gitu. Karena kan dunia berbeda banget nih. Saya militer. Dia Satu dari dunia entertainment. entertainment. Kemudian tentu kita harus tahu apakah cocok dari sisi sifat dan karakter. Kemudian juga dan lain-lain lah, banyak faktor lah pastinya kan. Tapi ternyata makin kesana makin nyambung, dan walaupun banyak perbedaan yang fundamental, tetapi justru menurut saya itu saling melengkapi. Gitu. Yang naksir duluan berarti Mas Ahaye Kayaknya dong. dia deh. Ini harus Gak ada. konfirmasi nih. Ini harus konfirmasi. Berarti nanti aku harus Ntar pitol aku- sama Mbak Anissa nih, konfirmasi sama Supaya dia. nggak jadi fitnah, kita sama-sama saling menyenangi deh gitu. Lama tuh Mas PDKT. Ya 1 tahun 2 tahun lah. Oh ya, Setahun, cepet dong. 2 tahun, terus akhirnya kita memutuskan untuk menikah di tahun 2005. 8 Juli 2005 gitu. Jadi tahun ini kemarin kita celebrating 15 tahun. Iya loh. Selamat ulang tahun loh Mas Agus. Oh Iya ya, kalau ulang kan? tahun makasih. Iya kan? Iya. Tanggal 10 Agustus Thank plus you. Aira 17 Agustus. Akhirnya 17 Agustus. Pas Jadi hari Agustus kemerdekaan. adalah bulan yang wow banget ya. Bulan yang spesial. Iya. Jadi memang waktu itu Aira itu pas banget di tanggal 17 Agustus gitu. Jadi kalau Pas banget apa dipas-pasin tahun 2008, memang waktu itu ada kondisi ya di kehamilannya Anissa, kemudian dari dokter memang yang paling bagus itu tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu early juga. Oke. Dan akhirnya memang mengalami operasi sesar, dan waktu yang paling tepat memang 17 Agustus gitu. Oke. Jadi tahun 2008 saya ingat banget itu Pak SBY sama almarhum Bu Ani kan seharusnya memimpin upacara kenegaraan kan, Di upacara bendera di istana. Jadi buru-buru pagi-pagi itu ke rumah sakit dulu untuk menyaksikan kelahiran. Oke. Untung waktunya pas
kemudian setelah itu langsung balik ke istana untuk memimpin upacara. Jadi itu momen bahagia yang tidak pernah saya lupakan gitu. Luar biasa. Jadi akhirnya setiap tanggal 17 selalu setelah kita upacara kita syukuran, kita sedikit merayakanlah ulang tahun Almira. Kecuali tahun ini ya benar-benar di rumah aja, sederhana sekali, nggak ada acara yang lain-lain, ya cuman kami keluarga kecil aja. Cucu pertama perempuan, itu pasti disayang banget sama almarhumah. Luar biasa, ya? luar biasa. Ya? Bu Ani itu kan berharap sekali dulu punya anak perempuan. Cowok dua-duanya. Dua-duanya cowok kan, adik saya kan laki-laki juga. Kemudian begitu punya mantu senang karena sekarang udah nambah anak lah dari mantu begitu kan. Nah begitu dapat cucu perempuan pertama, wah lebih happy lagi gitu karena bisa ngedandanin, bisa apa ya pokoknya makein yang lucu-lucu lah. Semua yang beliau bayangkan dulu gitu. Apalagi di IG-nya itu kan beliau itu kan taruh Aira tuh, banyak banget. Makanya jadi objek foto juga. Itu yang kita suka bikin rindu, kangen sama Memo itu ya karena beliau tuh begitu care, begitu perhatian dan begitu ekspresif menyampaikan sayangnya kepada keluarga, terutama anak cucunya lah, cucunya paling utama. Jadi selalu sedikit-sedikit diupload fotonya dan ibu dulu kan suka foto sendiri tuh. Banget. Jadi hasil fotonya kadang-kadang bagus-bagus, candid, kita sendiri nggak tahu kapan diambilnya, terus di-upload di sosial media. Ya itu yang membuat kita kadang-kadang aduh udah nggak ada lagi nih. Terus biasanya setiap ulang tahun itu yang paling rajin pertama kali bikinin video klip gitu ya, foto-foto itu ya Bu Ani. Terus ya sekarang udah nggak ada lagi. Kita sering-seringnya kangen gitu aja gitu. Pasti itu kayak aku nggak tahu ya. Mas Ahaye kan yang ada di dalam tuh. Kalau kami kan melihatnya di luar, tapi kita tuh melihat kayak Ibu Ani tuh kayak soul-nya keluarga gitu. Bener ya? Aduh, aku sampai merinding, bener nggak? Iya, bener banget. Itu nggak berlebihan. Saya mengatakan energi di keluarga kami itu ya Bu Ani sebetulnya. Penguat, pemersatu, segalanya. Jadi begitu kita kehilangan ya semua pasti merasa sangat down. Apalagi Pak SBY 46 tahun bersama, kemudian ya kini sendirian begitu. Jadi pasti ada perasaan lonely dan juga kehilangan yang luar biasa. Itulah makanya sekarang kita walaupun semuanya punya kesibukan, saya berusaha sekali setiap akhir pekan itu datang ke Cikeas menemani beliau, ajak diskusi supaya juga jangan selalu down hatinya dan sendiri banget rasanya. Ya itu saling menguatkan dan alhamdulillah juga berangsur-angsur Bapak kita semua semakin kuat, semakin berapa lama tuh Bapak agak susah move on-nya itu? Ya basically 1 tahun pertama ini berat sekali, ups and down-nya luar biasa. Karena kemana-mana beliau berdua tuh kemana-mana baru. Iya, TNI tahu kan? Waktu sejak di militer beliau kemudian menjadi presiden 10 tahun. Bu Ani sebagai ibu negara itu kan hampir tidak pernah absen. Sampai ke pelosok, sampai ke daerah-daerah bencana, selalu ada Bu Ani gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu, teman diskusi, teman jatuh bangun bersamanya. Sampai orang ada, itu gitu. ada yang ya masyarakat ya. Ini pasti kalau diskusi Ibu Ani ngasih pemikiran tuh paling tidak tuh ada gitu untuk negara. Iya. Banyak sekali hal yang kemudian menginspirasi Pak SBY juga. Jadi saya bilang Bu Ani itu bukan hanya pendamping setia, tetapi juga partner diskusi dan she is the leader actually dan punya banyak sekali gagasan, ide yang beliau sampaikan tentu dengan tahu persis mekanismenya seperti apa, tetapi juga dalam banyak hal itu menginspirasi Pak SBY gitu untuk mengambil policy. Tidak pernah tidak pernah ngerecokin ya, bukan berarti mengintervensi, tidak sama sekali, tapi dengan berdiskusi tadi, oh ya bagus juga nih ya, misalnya paling utama nih ya, dalam upaya melindungi dan memberdayakan kaum perempuan, ibu dan anak. Terus banyak lagi inisiatif lainnya untuk Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia ada mobil Hijau. pintar juga. Dulu punya mobil pintar, rumah pintar. Ya alhamdulillah itu melengkapi. Jadi menurut saya sangat ideal kalau suami istri itu bisa saling melengkapi dalam berbagai hal. Jadi partner diskusi. Nah, itu saya juga mudah-mudahan bisa
membangun suasana seperti itu dengan Anissa. Jadi kita juga sering diskusi, ya kan? Role model banget mereka itu berarti ya? Betul. Saling ngasih masukan lah. Tentu hal-hal yang baik. Dan harus ada yang memberikan masukan yang objektif. Yang paling bahaya itu kan kalau kita dikelilingi oleh grup kita yang mungkin ingin menyenangkan kita. Sedangkan ada fakta-fakta tertentu yang memang nggak enak untuk didengarkan. Tetapi harus kita ketahui supaya kita nggak salah. Supaya kita nggak masuk ke jurang yang ya kita bisa terpuruk gitu kalau kita salah kan. Nah itu penting sekali peran dari seorang istri. Jadi mengingatkan. Nah itu apa tuh yang Mbak Anissa ingetin ke Mas Ahaye misalnya, Mas Mbok ya jangan gitu. Atau apa? Yang jelas kalau Anissa selalu berharap mengingatkan saya untuk terus amanah dalam menjalankan tugas, dalam memimpin. Sekarang saya memimpin partai, jadi harus tetap lurus dengan tujuan baik atau niat baik yang telah saya tetapkan sejak awal. Dan menjadi amanah itu tidak mudah karena godaan pasti banyak sekali. Nah, mudah-mudahan saya juga terus dibimbing Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus berada pada godaan jalan yang benar. benar. Paling besar itu apa sih Mas? Misalnya? Ya macam-macam lah, namanya kekuasaan ya, namanya politik itu. Maksudnya godaan itu ada kayak godaan uang juga nggak atau godaan? Ya termasuk posisi. Termasuk namanya posisi semakin tinggi, anginnya makin kencang. Ya. Misalnya ditawarin jabatan apa tertinggi Mas? Ya itu sangat kontekstual ya. Bagi saya yang penting kita ini hatinya lurus ya, tujuannya kita tetapkan di depan dan kita capai tujuan besar itu dengan cara-cara yang baik. Nah, jangan sampai godaan yang saya maksud itu begini, Mbak. Banyak sekali yang akhirnya mengambil jalan pintas untuk meraih kekuasaan tertentu, untuk meraih posisi, termasuk kekayaan dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita barengi dengan idealisme. Walaupun saya juga paham bahwa hidup ini adalah pragmatis. Tidak bisa hanya mengedepankan idealisme, kemudian kita tidak memahami bagaimana cara untuk membangun dan mempertahankan idealisme itu. Jadi hidup itu pragmatis, tapi juga harus dengan visi, harus dengan karakter dan integritas. Menurut saya semua leaders, semua politicians juga harus menjaga itu. Mas Ahaye itu kan di masyarakat zamannya masih di tentara nih. Kita tuh, saya dan teman-teman gitu, dan ya saya yakin masyarakat Indonesia juga kayak gitu, ngelihat Mas Ahaye itu, wow, ini pasti akan jadi pemimpin di masa depan. Karena kan prestasi di militernya kan yang kayak udah on the track banget gitu. Tapi di tengah jalan ketika lagi bagus-bagusnya tuh Mas, lagi bagus-bagusnya berhenti dan orang kaget loh. Memang TNI saya juga berupaya ya dalam setiap fase kehidupan termasuk karir itu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan yang saya mampu. Kalau prestasi dicapai itu adalah produk ataupun output dari kerja keras. Itu yang saya yakini. Memang kasat mata, wah enak sekali ya anak presiden kemudian punya kesempatan kesana kesini. Saya pikir, ya saya tidak bisa menyalahkan misalnya ada persepsi seperti itu. Tetapi yang tidak diketahui, anak presiden iya benar gitu kan. Tapi yang tidak diketahui di balik itu semua ada kerja keras, ada determinasi, ada keinginan kuat untuk berbuat yang terbaik. Walaupun juga tidak selalu orang tahu bahwa kita juga mengalami ups and downs ya, termasuk kegagalan dalam kehidupan. Tapi menurut saya biarkan itu menjadi pemacu semangat saya. Nah, ketika saya merintis itu dan banyak orang mengatakan punya insya Allah punya masa depan yang cemerlang di militer gitu ya. Kemudian saya memutuskan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh mungkin diri sendiri dan juga keluarga termasuk masyarakat yang lain. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengabdian melalui politik begitu. Nah itu Mas, kaget banget asli. Nih kalau aku mulai baca ini, aku mau ngobrol sama Mas Agus nih, sampai riset dulu nih mana ya. Jadi lulusan terbaik loh 2011 di Captain Career Course di Fort Benning ya, Amerika Serikat. Terus medali dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Di Order of Saint Maurice ya.
Terus kepala seksi operasi di Brigade Infanteri Lintas Udara, ditugaskan jadi dosen pasca. Terus kemudian 2015 US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, itu summa cum laude, komandan batalion infanteri dan lain-lain. Ini wow gitu, sampai sukses memimpin latihan bersama pasukan Australia di Darwin. Itu kan kalau diterusin nih, Mas, ada perasaan nyesel nggak sih keluar dari situ? Jujur aja, jujur coba. Enggak sih, Teh. Enggak. Kalau nyesel tidak sama sekali. Ya? Karena kalau saya prinsipnya begini ya, begitu saya sudah mengambil keputusan, tidak boleh ada penyesalan. Karena begitu ada rasa penyesalan sekecil apapun itu, saya tidak bisa sukses untuk selanjutnya. Nah, yang bisa saya lakukan sekarang ini adalah menggunakan semua pengalaman yang saya miliki selama di militer untuk insya Allah kesuksesan saya dalam pengabdian berikut ini. Tapi kangen nggak situasi Kalau militer? kangen boleh. Kalau kangen ya, kadang-kadang saya merindukan kebersamaan misal dengan prajurit. Itu seru banget. Kita itu dibentuk tuh bener-bener yang bangun pagi-pagi banget dalam sebuah jiwa korsa. Iya. Jadi nggak peduli dia dari mana asalnya, dari keluarga apa. Kalau dia sudah masuk ke dalam masa penggemblengan, Kawah Chandra di Muka di Akademi Militer, kemudian lulus menjadi perwira dan memimpin satuan bersama prajurit dan keluarganya, itu luar biasa. Nggak ada yang bisa menggantikan perasaan itu. Tapi sekali lagi, justru saya ingin mengenang masa-masa itu dan saya ingat-ingat kembali apa yang menjadi prinsip-prinsip kepemimpinan militer yang sangat baik untuk bisa saya terapkan sekarang di politik. Apa Dan tuh, ternyata misalnya? banyak sekali, Mbak Tendi. Saya bisa mengatakan, pertama, militer itu mengajarkan kita untuk berjuang ya secara teguh untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang baik juga. Dan tentunya dibekali dengan disiplin. Dengan semangat, dengan soliditas jiwa korsa. Kemudian itu diterapkan juga di partai nggak, Mas? Saya akan lakukan itu. Karena banyak yang membandingkan, beda sekali loh militer dengan memimpin partai politik. Partai politik itu penuh dengan intrik, penuh dengan kepentingan. Banyak yang diucapkan apa, di belakangnya apa gitu. Memang benar, saya sekian lama di politik ini juga semakin memahami memang luar biasa dinamikanya di politik ini. Tapi itu adalah realitas yang menurut saya bisa sebetulnya kita memilih jalan di politik yang juga civilized, tidak semuanya itu atas dasar kepentingan sesaat, tetapi long term view, long term vision yang harus kita capai bersama-sama. Nah, saya menggunakan beberapa prinsip kepemimpinan tadi untuk memimpin partai politik sekarang. Nah, mudah-mudahan semakin lama semakin solid, ya, karena saya yang perlu lakukan ini adalah melaksanakan konsolidasi internal dulu supaya semakin kokoh. Di samping itu tentunya kita ingin berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Mas, bener nggak kalau orang melihat, masyarakat melihat bahwa Mas AHY itu memang dipersiapkan keluar dari TNI untuk pimpin partainya ayah gitu? Oh, mungkin nggak sejauh itu ya, karena juga kan kita nggak pernah tahu ya takdir garis tangan kita TNI. Saya tidak pernah membayangkan saya memutuskan. Iya, waktu itu ada plan itu nggak? Nggak ada, tidak ada. Tapi itu semua saya yakini memang ada panggilan, ada calling yang lebih besar lagi. Dan saya tentu istikharah waktu itu beberapa kali untuk mendapatkan petunjuk apakah memang ini saatnya. Jawaban istikharahnya apa tuh? Iya, saya digerakkan untuk mengambil sebuah pilihan yang tidak mudah, tetapi ketika itu saya ditunjukkan bahwa dengan mengambil keputusan itu, mengakhiri pengabdian TNI dan kemudian masuk ke dunia pengabdian baru melalui jalur politik, itu saya bisa berbuat lebih luas lagi, lebih banyak lagi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Saya mencintai profesi saya dengan sepenuh hati ketika itu sebagai perwira TNI, tapi ada panggilan lain yang lebih besar. Pepo dan Memo sempat kaget nggak putusanmu itu gitu kan? Justru Ibu yang mengingatkan, apa kamu siap benar? Karena ini berbeda sekali. Bagaimana dengan karirmu di TNI dan lain-lain. Tapi semuanya yang saya bahagia itu adalah kedua orang tua saya dari dulu sejak saya kecil tidak pernah mendikte saya untuk kamu harus masuk tentara.
Tidak pernah. Justru ketika saya ingin menjadi tentara seperti ayah saya, justru Bapak lah yang menyampaikan, ini ada konsekuensi yang harus kamu tahu, bahwa tidak semudah dan tidak seenak yang dibayangkan. Resikonya real. Resiko dalam latihan, resiko dalam tugas operasi, pertempuran, dan lain-lain, termasuk meninggalkan keluarga. Kalau kamu siap, kalau kamu sudah tahu semua resiko itu, mari kita siapkan baik-baik agar bisa menjadi perwira yang sukses. Nah, sama halnya itu ketika saya masih remaja tuh. Apalagi sekian puluh tahun kemudian ketika saya sudah menjadi manusia yang mandiri dan dewasa, tentu tidak pernah ada paksaan didikte oleh Pak SBY atau siapapun untuk memutuskan meninggalkan TNI atau mengakhiri pengabdian TNI. Itu juga adalah keputusan pribadi yang saya tentu konsultasikan dengan istri, dengan orang tua, jangan segala resikonya, sehingga nggak menyesal. Dan begitu sudah saya ambil keputusan, ya saya move on dan saya melihat ke depan. Gitu. Sempat move on, nyoba juga di DKI kan? Itu move on yang luar biasa. Orang juga masih wow, aye gitu di situ. Ya, memang pertama kali saya keluar dari TNI itu adalah untuk menjadi kandidat di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Nah, itulah adalah tempaan pertama saya yang luar biasa menurut saya, karena pertama kali masuk politik. Iya, banyak kagetnya karena ternyata baru mengetahui lebih dekat lagi bagaimana kehidupan dan kontestasi politik yang penuh dengan intrik tadi. Ya, jadi mendapatkan serangan dari sana sini, macam-macam deh. Saya sampai bertanya pada diri sendiri, apa iya politik seperti ini yang harus berlaku di negeri kita? Bukankah harusnya bisa lebih mengedepankan akal sehat, kemudian mengedepankan pemikiran-pemikiran, serangan visi. intrik seperti apa yang ditujukan ya, untuk AHY? Macam-macam teh. Pemenuhan karakter yang berlebih-lebihan menurut saya juga nggak sehat. Hoax ya, black campaign yang dilakukan secara masif, sistematis. Merasa itu ditujukan untuk AHY supaya AHY nggak kepilih gitu misalnya? Iya, saya merasakan tentunya ada yang begitu, tapi saya katakan itu part of the journey. Jadi justru saya akhirnya mengambil hikmah, mungkin baik sekali Allah telah memberikan saya sebuah kegagalan, apapun alasannya ya, agar saya lebih menyadari bahwa perjuangan itu tidak selalu mudah, apalagi untuk menjadi pemimpin, tidak mudah. Mau nyoba tahun 22 nggak? Mau nggak, Mas? Ya, saya belum memikirkan yang seperti itu ya. Atau 2024? Ya nanti kita lihat situasi, kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi bagi saya sekarang yang paling penting mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk ketika saya pertama kali di Pilgub Jakarta itu, ya saya akhirnya menyadari bahwa semua itu membutuhkan persiapan yang matang, penempaan diri. Kita harus semakin kuat, baik mentalnya, kemudian juga melengkapi dengan segala wawasan dan pengetahuan. Karena menjadi pemimpin memang tidak mudah, dan tidak boleh kita tidak mempersiapkan diri. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa leaders are made, bukan sekedar dilahirkan. Jadi leaders itu dibentuk, dibuat dalam konteks dipersiapkan, ditempa, diberi penugasan dan lain sebagainya. Nah, itu pula yang sekarang saya sedang lakukan, Mbak. Bahwa jadi berarti proses sekarang tuh penempaan atau? Iya, termasuk penempaan. Jadi setiap hari saya merasa bagian dari penempaan panjang itu, supaya benar-benar siap one day. Pas aku datang ke rumahnya Mas AHY kan, aku sempat ke samping tuh, yang di kolam renang. Aku sekilas lihat kayak lagi mimpin rapat gitu. Oh iya, iya. Itu saya itu biasa tiap hari, pagi, siang, sore. Ya, hampir tiap hari. Jadi saya selalu membiasakan untuk selalu mereview apa yang terjadi saat ini di dunia dan di Indonesia. Karena kita nggak boleh merasa Indonesia itu terlepas dari situasi dunia, kawasan ya, di Asia Pasifik, Asia Tenggara, semuanya pasti saling terkait satu sama lain. Jadi kita harus membicarakan juga situasi dunia, geopolitics, geoekonomi dan lain sebagainya. Nah, baru masuk ke tingkat nasional, bahwa semua daerah di Indonesia juga saling terhubung satu sama lain. Pusat dan daerah juga demikian. Nah, baru lebih spesifik lagi kita melihat isu apa yang hari ini menjadi perhatian publik. Dan juga apakah ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Misalnya
saya di Partai Demokrat ini kan tidak hanya memiliki struktur di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, tapi juga kami punya kepala-kepala daerah yang saat ini juga mendapatkan amanah memimpin di berbagai wilayah, dan juga ingat anggota parlemen, anggota dewan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, saya ingin kita semua kompak dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat, termasuk juga memberikan kritik ketika pemerintah kita rasakan misalnya kurang berpihak pada keinginan rakyat, begitu. Tapi tentu kritik yang membangun, bukan asal kritik, asal menyalahkan. Saya nggak senang hanya ingin menjatuhkan siapapun. Ada nggak keinginan Demokrat rebut lagi kejayaan seperti zaman Pak SBY? Oh ya, tentu. Saya pikir semua partai politik, termasuk Partai Demokrat, berharap untuk terus memiliki eksistensi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Itu pula yang sedang saya bangun, Teh, bahwa kita berharap dengan cara-cara yang baik, ya, termasuk juga dalam suasana pandemi, krisis pandemi COVID-19 ini, kita mencoba untuk lebih dekat dengan masyarakat, tentunya ya, sehingga mudah-mudahan semakin dipercaya juga. Itu adalah kunci untuk kebangkitan partai. Ini Mas Ahaye ini sudah jadi sosok seperti ini gitu. Influencer terbesar siapa? Atau tokoh favorit atau apa? Ya, kalau saya mungkin jawabannya normatif, tapi ya ini seadanya, bahwa saya melihat kedua orang tua saya sebagai tokoh yang paling mempengaruhi kehidupan saya. Cara berpikir juga dipengaruhi. Termasuk, sekali lagi bukan mendikte, tetapi karena memberikan keleluasaan saya, kedewasaan yang menurut saya sangat baik bagi saya untuk bisa menentukan jalan hidup sendiri, mengambil keputusan. Tokoh luar ada? Kalau tokoh luar, saya tentu sering membaca lah berbagai literatur, termasuk biografi tokoh-tokoh besar. Ya, banyak yang bisa saya anggap juga mempengaruhi cara berpikir, ya, baik itu tokoh dunia maupun tokoh nasional. Tentu tidak saya sebutkan spesifik di sini, tetapi saya mencoba untuk meramu pemikiran besar dan juga prinsip kepemimpinannya. Itu utamanya itu. Kalau karakter, kepribadian tentu berbeda-beda. Saya nggak pernah mencoba untuk saya pengen seperti dia, benar-benar plek-plekan gitu. Pasti fail karena nggak ada yang sama gitu. Even saya nggak pernah mencoba untuk saya harus kayak Pak SBY, benar-benar cara bicara, cara kerja dan lain sebagainya. Tidak bisa karena hanya ada satu SBY. Tapi juga hanya ada satu AHY. Kalau ada kesamaan, wajar. DNA-nya sama. DNA sama, kan? Di rumah lama. Di rumahnya bareng-bareng gitu. Kalau fashion? Kalau fashion ya. Yang ini pilih sendiri apa gimana nih, Mas? Pilih sendiri. Serius? Iya. Saya tuh ini mungkin Teni nggak tahu ya. Asli loh. Ntar ya kalau kita udah turun ya. Ini Mas Ahaye matching banget, maksudnya abu-abu muda, abu-abu tua, hitam gitu. Jadi semuanya. Iya. Itu juga dari apa namanya Bapak Ibu juga dari dulu gitu, seringnya matching atas ke bawah, terus couple. Nah, itu juga saya suka diskusi sama Anissa, dan Anissa juga memberikan masukan-masukan gitu kan. Tapi saya sendiri memang ingin yang simple, kemudian tampil itu sesuai dengan suasananya. Nah, Teni mungkin banyak yang belum tahu ya. Apa-apa? Saya tuh dari dulu tuh senang mendesain pakaian sendiri. Oh iya? Jadi termasuk untuk seragam. Ya, sejak saya di militer itu juga ada kesempatan buat saya ketika itu untuk mendesain pakaian seragam militer yang kekinian lah, yang sesuai. Aku mau lihat dong hasil desain tangan. Iya, jadi kita bikin gambar sendiri. Masih ada nggak? Setelah itu dibantu. Waduh, di mana ya? Mungkin ada juga. Nanti saya coba cek deh ya. Iya. Nah, kemudian ini untuk partai, saya juga sedang mendesain seragam untuk pengurus dan kader Partai Demokrat yang akan di-launching tanggal 9 September nanti, insya Allah. Tapi boleh lihat duluan nggak? ada nggak di handphone kayak kita? Nanti deh saya tunjukin ya, ada lengkapnya tuh. Saya bikin katalognya. Apa untuk yang seragam Demokrat? Mas mau yang kayak gimana? Yang formal, tidak formal? Nah, ini tentara apa? Biasanya gini, Teh. Biasanya seragam partai itu ya ada satu seragam yang dipakai di semua kegiatan. Padahal
kan nggak semuanya formal. Kegiatan misalnya turun ke lapangan, membantu masyarakat, memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana, masuk pasar, harusnya nggak pakai jas dong. Dalam suasana kayak gitu, harusnya pakai yang lebih casual, lebih dinamis, kemudian juga lebih egaliter, sehingga membaur dengan masyarakat. Tapi juga ada kalanya kita tampil dalam sebuah talk show, interview, kemudian forum-forum yang formal bersama dengan elemen lainnya, misalnya itu kampus, akademisi. Desainnya one for all atau beberapa desain? Ada beberapa. Saya punya mungkin ada belasan desain disesuaikan tadi. Jadi ada yang khusus untuk olahraga, ada yang untuk lapangan, ada yang untuk semi formal, ada yang untuk formal. Nah, mudah-mudahan dengan seragam, karena bagi saya begini, seragam itu bukan kemudian kok ini kan partai, ini kan bukan militer, ngapain harus diseragamkan? Nanti kayak jadi militer dong? Enggak. Bagi saya seragam itu menjadi simbol pemersatu, kebersamaan, ya kan? Kemudian juga ada kesetiaan, kebanggaan, kehormatan, jadi satu semua di situ. Nah, kalau itu bisa kita hadirkan, insya Allah jadi lebih kompak. Nah, begitu kita kompak, kita siap untuk berjuang. Gitu. Dan itu ready nanti launching September. 9 September, hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-19. Dan ulang tahun Pak SBY juga. Dan ulang tahun Pak SBY. Emang dipilih banget tangganya ya. Iya. Mas AHY itu kan lama di Bandung ya, SMP 5 kan? SMP 5? Satu SMP loh sama saya. Oh ya, SMP 5 juga? Oke. Itu di situ jajanan favoritnya Mas Agus apa tuh? Dulu itu yang apa namanya, kayak lumpia. Iya. Apa sih namanya yang di depan si Ocim itu? Tahu Ocim nggak? Tahu. Yang tukang teh botol ya kan? Teh botol. Sampai kemarin tuh. Iya, saya pernah reunian ya sama teman-teman SMP. Ya masih ada di situ. Iya loh. Terus ada dari dulu masih teh botol aja. Masyarakat yang kayak gitu kan, Mas, yang dari dulu kita SMP teh botol sampai dengan sekarang Mas Agus udah ketum, saya udah di mana, masih teh botol gitu. Banyak orang Indonesia yang kayak gitu ya. Iya, makanya kita juga selalu harus peduli juga karena terutama juga ke guru-guru kita ya. Betul. Guru kita ada yang masih di sana, kita udah kesana kesini, tentu kita harus bersyukur dan memberikan respect lah kepada mereka, termasuk yang ada di komunitas kita. Jadi kita harus terus peduli lah gitu. Dan sekarang Tendi tentu yang paling terdampak dari COVID ini adalah pelaku usaha mikro, UMKM ini. Karena mereka juga serba susah sekarang kan. Berkurangnya pelanggan, kemudian mereka pasti sangat terdampak. Ya kita harus peduli aja lah pokoknya untuk membantu mereka. Betul. Dan kalau misalnya ngomongin soal COVID, emang kita berharap tahun depan tuh udah semester 2 paling tidak ya, semester 1 kan mulai perkenalan. Ya, mudah-mudahan vaksin. Kita berharap ini vaksin bisa segera diuji dan benar-benar bisa diproduksi secara massal dan bisa efektif lah untuk mencegah penyebaran. Tapi kita nggak pernah tahu sih sampai kapan kita bisa. So far Indonesia itu penambahannya lumayan banyak loh. Iya. Kemarin itu rekor baru. 2.719 kasus dalam satu hari, rekor baru. Dan sekarang angka total yang sudah terpapar COVID se-Indonesia 162.000 lebih ya. Itu sudah melampaui jauh Tiongkok yang memang sebetulnya sumber dari virus ini. Begitu. Jadi memang harus tetap waspada. Dan tingkat kematiannya pun, fatality rate-nya juga masih tinggi. Mas, kalau misalnya aku nanya dari hidupnya Mas AHY dari 0 sampai sekarang, bagian mana yang Mas AHY pengen hapus atau perbaiki? Hapus dan perbaiki, kayaknya saya nggak fair kalau ada yang harus kita hapus karena hidup harus lengkap, Teh. Hidup itu lengkap dengan segala jatuh bangun, suka duka, baik buruknya. Tentu kita sebagai manusia itu banyak salah ya, banyak sekali khilaf, salah. Tapi kalau itu dihapus sama sekali, mungkin tidak lengkap. Dan manusia tidak diciptakan untuk sempurna seperti itu, karena manusia adalah makhluk yang dilengkapi dengan segala
hal baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian kita mencari jati diri. Dan tugas manusia, termasuk saya, tentu memperbaiki diri. Ya mungkin terkesan inilah klise, tapi menurut saya kalau ada yang harus dihapus, dihilangkan dari kehidupan, saya nggak seperti ini. Karena saya hari ini, teh ini seperti ini, karena ada penggal-penggal kehidupan yang melengkapi. Gitu. Oke. Iya kan? Jadi kan ada orang yang, aduh, gua kalau misalnya dilahirin lagi, gua mau jadi ini gitu kan. Oh gitu. iya. Kayaknya nggak ada. Oke. Ini kita udah sampai di kawasan, pernah ya? Pernah kan? Udah agak lama ya, kayaknya pas Pilkada Jakarta deh waktu itu. Oh iya benar-benar. 2017 betul. 17. Dengan saya itu. 2000, ya itu aku masih penasaran 2022 atau 2024. Banyak loh yang jagoin Mas Agus mau. Mohon doanya aja teh, saya tuh ingin terus berjuang, mengisi diri, dan kalau memang suatu saat saya nggak tahu ya kapan, dalam bentuk apa, ada tugas yang harus saya jalankan untuk masyarakat dan negara, ya saya harus mempersiapkan diri. Tapi saya bukan orang yang sangat ambisius untuk mengejar-ngejar sesuatu, karena bagi saya sekali lagi yang saya nikmati adalah proses dan journey-nya ini, perjalanannya. Saya anggap ini perjalanan. Tapi Pak SBY dorong Mas AHY ke sana? Oh tentu yang namanya orang tua ingin anaknya sukses dan bahkan lebih sukses dari orang tuanya. Itu alami, tapi Pak SBY juga terus mengingatkan saya bahwa ya ikuti terus proses panjang ini, nikmati perjalanannya, kemudian ambil pelajaran hikmahnya. Nah, ketika ada panggilan tertentu di masa depan yang membutuhkan kesiapan itu, ya kita tidak mengelak, kita harus siap untuk apapun itu bentuk tugasnya. Gitu. Itu mudah-mudahan berhasil sukses. Tapi kalau menghadapi kegagalan lagi? Jadi kegagalan itu bagi saya adalah pelajaran paling penting dan berharga untuk membuat kita kuat. Untuk tetap rendah hati, untuk menyadari memang manusia itu banyak kekurangan, kelemahan, dan tetap diberikan ruang untuk memperbaiki, bangkit, dan mudah-mudahan sukses mencapai tujuan. Saya punya moto, menang tidak terbang. Untuk anak-anak muda juga nih, milenial. Moto saya adalah menang tidak terbang, kalah tidak patah. Kalau berhasil jangan mengawang-awang lepas dari bumi, tetap rendah hati, karena kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengendalikan diri kita di saat kita sukses, tetap rendah hati, membumi, dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau kalah, kalau gagal, jangan patah. Jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan frustrasi, bangkit. Move on. Dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan sukses teman-teman semua. Amin. Ini kita udah sampai ini di kantor TV One. Kayaknya Mas Agus duluan yang turun. Itu udah pada ditunggu tuh. Oke, yuk. Udah sampai di kantor TV One, sukses nebeng dari Jakarta Selatan sampai ke kawasan Pulau Gadung. Tadi ngobrol banyak banget, dan kalau misalnya mau lihat moto-moto hidupnya Mas AHY itu banyak banget juga. Nanti kalau mau lihat lagi, rewind ulang aja ya, karena seru banget isinya, banyak yang bisa dijadikan sama kita pelajaran. Sampai di sini ya Speed Talk, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau mau ada usul siapa narsumnya, tamunya siapa, tulis di komen ya. Oke, aku udahan. Dadah. Pak Billy, pintunya boleh? Aku nggak tahu bukanya. Oke, dadah.